karena sinyalnya lagi tidak bersahabat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, ya, semangat pagi dan selamat sore semuanya. Baik, Alhamdulillah sudah hadir Ibu dosen tercinta kita, Ibu Dr. Iva Hadijah, MPDI. Dan rekan kelas Bapak Ibu guru yang hebat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk menyelenggarakan presentasi mata kuliah model pembelajaran. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada cahaya ilmu dan kebaikan. Tak perlu diperkenalkan lagi, saya Anita di sini bertugas sebagai moderator dari kelompok 3 yang terdiri dari Ibu Tatik, Pak Naufal, dan Anita sendiri tentunya. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang model pembelajaran cooperative learning, discovery learning, dan small group discussion dalam pembelajaran PAI. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menyimak presentasi yang telah dipersiapkan oleh kelompok kami. Kami akan mengulas berbagai metode pembelajaran yang efektif yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa di kelas yang mana dapat membentuk karakter siswa yang berakhlakul karimah. Insya Allah, amin, amin. Melalui pemaparan kami nanti, kita berharap wawasan baru mengenai berbagai metode yang relevan dan inovatif dalam pembelajaran. Dan setelah pemaparan selesai nanti, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua peserta, sehingga diskusi kita nanti akan lebih hidup dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk sesi pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama diserahkan kepada Ibu Tatik. Maka Ibu layar dan waktu kami persilahkan untuk Bu Tati ini yang Word bukan? Belum ya? Bukan PPT. Tadi tadi udah bisa coba kan ya udah bisa, tapi kenapa PPT sekarang? terus dikirim Chan? Apanya? PPT-nya udah dikirim di grup ya? Udah di grup. Pak Awal tolong. Grup yang mana? Di Anita kenapa ya blank kalau di Anita? Saya Bu, ngan Word. Wordnya aja Anita. Adanya makalah yang dikirim. Nah, ada ya cuma makalah aja. Oh iya? Serius Pak Awal, Masya Allah. Seriously, I'm serious. Seriously, Masya Allah. Ya udah, Tatik kirim ulang deh di ini ya, di apa? Anita kirim di kelas C dah. Iya itu yang makalahnya aja Bu. Serius, Masya Allah, tabarakallah. Anita kirim di kelas ya. Kirim ulang Bu Anita. Iya sebentar. Ini juga jadi loading gini laptop teh, Masya Allah. Tenang Bu, tenang. Tenang, calm down. Tadi di awalan Tatik coba buka bisa ya? Iya, tadi Anita lihat, si Ibu Citi nyoba boleh Tatik, tuh. Iya, keluar lagi. Ternyata sekarang malah susah. Ini di mode pembelajaran. Sebentar ya. Tiap kali kalau mencoba sehari itu. Insya Allah, tabarakallah. Nah, Anita sudah kirim, ada nggak? Pak Awal, Pak Kosma? Itu formatnya masih doc Bu ya? Kerangka pemikiran. Di mana Bu? PPT-nya itu? Di grup mana? Di grup pembelajaran, mode pembelajaran yang ada Bunda Iva-nya. Ya, yang ada Ibu dosennya. Atau boleh kita kirim ke sini juga. PPT ya? Iya. Kalau di Anita juga ngeblank. Kenapa ya? Aneh.
barusan PPT. Ada nggak Pak Wah? Ada. Ada Bu, ada. Sip. Hatur nuhun. Oke. Oh, berarti nggak bisa ya? Cooperative learning ya? Iya. Yang ini bukan Bu? Benar yang itu. Enggak ya? Ya, sip. Oke. Mangga Mangga. Bu Tati. Wilujeng. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi bersama kelas kita di dunia maya. Semoga tetap sehat, semangat, bahagia. Jangan lupa di pembelajaran, media pembelajaran. Kali ini kelompok 2 dari Bu Anita, saya Tatik Rahmat dan Kanopal akan membawakan media pembelajaran cooperative learning, discovery learning, dan ya ada 3 pembahasan dalam pembelajaran PAI. Cooperative learning adalah metode pembelajaran berbasis kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil yang menciptakan interaksi sosial positif dan mendorong siswa untuk saling membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penerapan cooperative learning dalam pembelajaran PAI memungkinkan siswa saling bertukar informasi, gagasan, dan pengalaman mengenai akidah, ibadah, akhlak, dan sejarah Islam, sehingga memicu diskusi konstruktif dan refleksi mendalam. Rumusan masalahnya, bagaimana penerapan metode cooperative learning dalam pembelajaran PAI, bagaimana penerapan metode discovery learning dalam pembelajaran PAI, bagaimana penerapan metode small group discussion dalam pembelajaran PAI, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap PAI, dan tujuannya menganalisis penerapan metode cooperative learning dalam pembelajaran PAI, mengkaji penerapan metode discovery learning dalam pembelajaran PAI, menganalisis penerapan metode small group discussion dalam pembelajaran PAI, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran PAI. Latar belakang dari judul ini, pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter moral dan spiritual siswa serta mendukung nilai-nilai Islam dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Di tengah arus globalisasi yang mengancam moral generasi muda, metode pembelajaran yang inovatif seperti cooperative learning, discovery learning, dan small group discussion menjadi relevan dalam pembelajaran PAI. Cooperative learning menekankan kerjasama dalam kelompok untuk meningkatkan tanggung jawab sosial. Sedangkan discovery learning mendorong eksplorasi mandiri siswa untuk menemukan konsep baru. Dan small group discussion memfasilitasi diskusi aktif dalam kelompok kecil. Ketiga metode ini merubah PAI dari pendekatan satu arah menuju pembelajaran yang partisipatif dan berpusat pada siswa. Meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan waktu, fasilitas, dan kesiapan guru dan siswa. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode-metode tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di Indonesia agar semakin relevan dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Mendukung pembentukan generasi yang berakhlak cerdas dan berkompetensi tinggi. Ya, keunggulan cooperative learning, satu, mendorong partisipasi aktif siswa,
2. Meningkatkan pemahaman materi melalui diskusi. 3. Penguatan nilai sosial dan agama. 4. Mengembangkan keterampilan sosial. 5. Suasana belajar yang dinamis dan partisipatif. 6. Mendorong saling ketergantungan positif. 7. Meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. 8. Relevansi dengan prinsip-prinsip Islam. Dan tantangan untuk metode pembelajaran cooperative learning ini, tantangannya yang pertama manajemen waktu yang lebih lama. Yang kedua, keterseimbangan partisipasi siswa. Yang ketiga, keterampilan guru dalam mengelola dinamika kelompok. Yang keempat, tantangan dalam memberikan instruksi yang jelas. Yang kelima, perlunya fasilitas dan monitoring aktif dari guru. Yang keenam, kesiapan siswa dalam bekerja sama. Yang ketujuh, keterbatasan fasilitas pendukung. Yang kedelapan, kendala penilaian individual dalam kerja kelompok. Discovery learning dalam pembelajaran PAI. Discovery learning adalah pendekatan yang mendorong siswa untuk menemukan konsep baru secara mandiri melalui eksplorasi, eksperimen, dan refleksi. Dalam pendidikan agama Islam, metode ini memberi kesempatan bagi siswa untuk mendalami makna ajaran Islam, seperti ketuhanan, keimanan, akhlak, dan etika dengan cara personal, melalui studi kasus, proyek eksploratif, atau pemecahan masalah. Siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman langsung, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan bermakna. Discovery learning keunggulannya, 1. Pengembangan kemandirian. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, pembelajaran yang lebih bermakna. Yang keempat, pemahaman mendalam terhadap konsep abstrak. Yang kelima, meningkatkan rasa ingin tahu. Sedangkan tantangannya, kebutuhan bimbingan intensif dari guru, memerlukan waktu yang lebih panjang, keterbatasan sumber daya, variasi pemahaman antar siswa, kemungkinan frustasi siswa. Yang ketiga, metode pembelajaran small group discussion dalam pembelajaran PAI. Small group discussion adalah metode pembelajaran di mana siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk membahas topik secara mendalam dan terarah. Dalam pendidikan agama Islam, metode ini digunakan untuk mengkaji materi tafsir, akhlak, atau isu kontemporer yang membutuhkan analisis kritis berbasis nilai Islam. Melalui diskusi ini, siswa saling bertukar pikiran, mengeksplorasi materi secara kolaboratif, dan mengemukakan argumen mereka terhadap masalah yang dibahas. Nah, keunggulan small group discussion ini, yang pertama, keunggulannya pendalaman pemahaman. Yang kedua, mendorong pemikiran kritis. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang keempat, kolaborasi antar siswa. Yang kelima, relevan untuk materi PAI yang kompleks. Sedangkan tantangannya, kemungkinan ketidakseimbangan partisipasi, kesulitan memfokuskan diskusi, keterbatasan waktu, peran guru yang menantang, kesiapan dan minat siswa. Untuk perbandingan metode, cooperative learning menekankan kerjasama kelompok dan interaksi sosial antar siswa, mengajarkan nilai-nilai sosial Islam seperti gotong royong. Metode ini membuat suasana belajar lebih interaktif dan meningkatkan motivasi siswa. Tantangannya termasuk ketidakseimbangan partisipasi, di mana siswa aktif dapat mendominasi sementara yang lain pasif. Nah, untuk discovery learning mendorong eksplorasi mandiri siswa untuk menemukan konsep baru, efektif dalam membangun siswa memahami konsep abstrak seperti ketuhanan dan akhlak. Kelebihan utamanya adalah pengembangan kemandirian dan berpikir kritis. Namun, metode ini memerlukan bimbingan guru yang jelas untuk menghindari kebingungan siswa.
Nah, untuk small group discussion, perbandingan metode dengan discovery learning dan cooperative learning berfokus pada diskusi terstruktur dalam kelompok kecil. Efektif untuk mendalami topik kompleks seperti fikih dan etika Islam. Siswa diajak berpikir kritis dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Tantangan adalah menjaga fokus diskusi dan memastikan semua siswa berpartisipasi aktif. Perbandingan utamanya ketiga metode pembelajaran PAI, cooperative learning, discovery learning, dan small group discussion saling melengkapi sebetulnya dengan fokus yang berbeda. Cooperative learning menekankan kerjasama dan keterampilan sosial. Nah, discovery learning menekankan kemandirian dan eksplorasi, sedangkan small group discussion berfokus pada pendalaman materi melalui diskusi terstruktur. Setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan, serta efektivitasnya bergantung pada bagaimana guru menerapkan dalam konteks spesifik. Cooperative learning cocok untuk mengajarkan nilai sosial, discovery learning untuk konsep abstrak, dan small group discussion untuk topik kompleks seperti fikih. Kombinasi ketiga metode ini dapat menciptakan pembelajaran PAI yang lebih menyeluruh, mengembangkan pemahaman kognitif, keterampilan sosial, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Implementasi metode pembelajaran PAI yang efektif. Discovery learning sebagai tahap pengantar, small group discussion untuk pendalaman materi, cooperative learning sebagai tahap finalisasi. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi sebagai fasilitator, penyusun rencana pembelajaran yang terstruktur, keseimbangan antara bimbingan dan kemandirian. Manfaat kombinasi metode dalam pembelajaran PAI mengombinasi discovery learning dan small group discussion dalam pembelajaran PAI menciptakan suasana belajar yang interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Discovery learning memberikan kebebasan eksplorasi small group discussion, memperdalam pemahaman melalui diskusi, dan cooperative learning mengajarkan pentingnya kerjasama. Kombinasi ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tapi juga membantu siswa memahami serta menginternalisasi nilai-nilai Islam secara komprehensif. Dengan bimbingan guru yang tepat, metode ini membentuk siswa yang cerdas intelektual sekaligus berkarakter kuat sesuai dengan nilai-nilai agama. Simpulannya, metode cooperative learning, discovery learning, dan small group discussion merupakan pendekatan yang efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran PAI. Ketiga metode ini mampu meningkatkan partisipasi aktif siswa, memperkuat interaksi sosial, dan memperdalam pemahaman siswa terhadap materi PAI. Penerapan ketiga metode ini saling melengkapi, di mana cooperative learning berfokus pada kerjasama, discovery learning menekankan kemandirian eksploratif, dan semua grup diskusi mendorong diskusi terstruktur untuk topik. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada peran guru dalam mengelola kelas dan memastikan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran PAI untuk membentuk siswa yang berakhlak, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dapat tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Anita. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ibu Tatik sangat rajin sekali ya presentasinya dari layar pertama sampai terakhir. Jadi Pak Nopal gak kebagian. Pak Nopal nanti bagian bagian menjawab. Oh, oke. Strategi yang bagus, Bu. Iya, baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Rupanya demikian presentasi dari kami, dari kelompok kami, kelompok 3, yang mana membahas tentang penerapan model pembelajaran cooperative learning, discovery learning, dan juga small group discussion. Jadi ketiga metode pembelajaran itu ada bukan kemiripan ya, ada kesamaannya, tapi
itu tidak sama gitu ya. Ada perbedaannya juga. Jadi tadi seperti yang mana sudah Ibu Tati paparkan ya, Bapak Ibu semuanya, ketiga metode ini sangat efektif diterapkan dalam pembelajaran PAI ya, yang mana mudah-mudahan mampu meningkatkan partisipasi keaktifan siswa dan juga memperkuat interaksi sosial siswa dengan cara memperdalam pemahaman siswa di itu tadi ya, di discovery learning. Jadi ada part-partnya, ada bagian-bagiannya di mana tadi discovery learning diletakkan di bagian mana gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini Anita ingin membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ataupun penguatan ataupun sharing. Enggak, silahkan Bapak Ibu semuanya. Bu Anita izin bertanya. Mohon mangga. Siapa ini teh? Oh, Pak Jaini. Mohon mangga Pak Jaini. Aja ini ya Bu. Iya, Pak Jaini Dahlan. Mohon maaf sebelumnya. Ya, saya juga bersyukur dan berterima kasih terutama kepada pemapar. Oh, jadi saya lebih tahu ini apa namanya model pembelajaran sehari-hari yang memang harus kita kuasai ya, setidaknya. Setidaknya tahu saja dulu begitu. Nah, saya mungkin agak bingung juga. Yang pertama, itu apakah ada kekurangan dari metode pembelajaran discover learning-nya? Ya. Ada tidak kekurangannya gitu? Tadi kata Bu Anita ini cocok untuk pendidikan agama Islam. Nah, ada tidak sebetulnya kekurangan mendasar dari metode discover learning? Nah, kalau ada, nah kita mungkin ya kalau mau menerapkan itu bagaimana cara mengatasi kelemahan ataupun kekurangan daripada model pembelajaran discover learning tersebut, Ibu. Itu mungkin yang sebelum saya pahami. Terima kasih. Iya, baik. Hatur nuhun Pak Jaini Dahlan ya atas pertanyaannya. Baik, Bapak Nova mau dijawab dulu atau Ibu Tati? Atau langsung saja sama Anita ya? Ayo, Boleh ya? Bosan Nopal tuh mau jawab, Bosan Nopal. Oh iya, boleh. Bapak Nova silakan. Senyum dulu atau senyum dulu, jangan tegang. Senyum dulu Pak Nova. Ya, siap. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Terima kasih Bapak Joni sudah bertanya terkait dengan model pembelajaran. Pasti ada kekurangan. Salah satunya mungkin saya coba sebutkan di channel group discussion. Ini kan metode atau juga model ya pembelajaran di mana siswa ini cenderung berdiskusi. Misalnya di dalam materi pelajaran PAI itu ada tentang syariah, tentang operasi syariah itu ada. Nah, mungkin bisa digunakan metode Ada suara yang bocor, Pak. Ini nggak kurang jelas, Pak. Kedengarannya, Pak. Halo, ya. Nah, ini original. Ada suara yang bocor yang nggak di mute nih. Dia bocor suaranya, jadi nggak kedengeran. Bu Tati ya, Bu Tati yang di-mute dulu Bu. Oh iya. Dilanjut, Bapak. Ya, kita lanjut Bapak. Jadi salah satunya di mau itu menekankan kepada diskusi. Ada di mata pelajaran PAI itu tentang asuransi syariah. Nah, ini bisa digunakan dalam materi pembelajaran PAI. Jadi kalau dalam singkatnya itu pembelajaran nasional diskusi itu biasa kita lakukan dalam membagi kelompok siswa dalam beberapa kelompok. Di dalam kelompok itu kita lagi untuk mereka bisa menjawab solusi daripada materi yang tidak kita salah satunya dalam materi tersebut kan tentang bank ya. Nah, dalam bank ini agak unik. Salah satunya perkara tentang yang renting atau bank. Renting kan kalau dalam bahasa Belandanya kita menyebutnya rente.
Kalau di kitanya dikenal juga dengan jadi materi ini bisa dijadikan salah satu keunikan menggunakan model ini. Kenapa? Karena di sini banyak sumber karena bank itu bisa. Jadi dibuka aja ya. Tapi begini pirangnya apa ini jelas sama cara itu. Baru. Jelas Pak. Harus dibuka aja nih. Kurang jelas. Tidak menang murah. Tapi rasanya biasa aja. Halo. Atau Pak Nova mungkin boleh beralih posisi dulu ke tempat yang lebih sunyi gitu Pak Nova. Itu sepertinya ada banyak rekan Pak Nova ya di situ ya. Jadi ada yang lagi ngobrol gitu ke kopi. Ini tuh lagi hujan besar sinyalnya tuh. Kalau Jadi gitu pas- saya bantu jawab ya, Pak Nova bantu jawab nggak apa-apa? Pasti kakak rasakan. Iya. Iya nggak apa-apa, mangga Bu Tati. Boleh Ayo. Pak Nova ya. Maaf Pak Nova, terima kasih. Sepertinya Pak Nova sedang gangguan dengan audionya ya. Teman-teman, baik, saya akan mencoba menjawab kebingungannya Pak Jayani ya. Untuk kekurangan discovery learning. Tentu kekurangannya kalau dilihat dari makalah ini, dan kebetulan saya yang buat makalah dengan kelompoknya, dengan teman-teman yang lain, sepertinya penerapan discovery learning ini ada di kekurangannya itu yang pertama ada di keterbatasan waktu, bisa juga keterbatasan sumber daya menjadi kendala dalam penerapan discovery learning dalam pembelajaran PA ini. Proses pembelajaran yang berbasis discovery learning ini memerlukan alokasi waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional yang lainnya. Oleh karena itu, guru harus pandai dalam mengatur waktu dan memilih materi yang tepat untuk diimplementasikan dengan metode ini agar tidak mengorbankan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, berarti di sini tantangan utamanya atau kekurangannya, guru tuh harus benar-benar berperan guru sebagai fasilitator. Siswa yang dibiarkan sepenuhnya tanpa panduan yang jelas bisa merasa bingung dan sulit mencapai pemahaman yang diinginkan. Dalam hal ini, peran guru sangat penting untuk memberikan bimbingan yang tepat agar proses eksplorasi tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa teman-teman yang lain bantu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Tati. Semoga Bapak Jaini merasa puas atas jawaban Ibu. Atau teman-teman mana tahu ada yang mau sharing ataupun ada penguatan, penambahan, maaf. Silakan. Aku mau. Mangga, Pak Sutarjo. Terima Yes, kasih Bu moderator yang cantik, jelita, dan imut. Jadi terkait kekurangan itu sudah barang tentu ada. Berisik nggak Bu Anita ke sana? Ini banyak motor. Enggak, aman. Aman, Pak. Tadi memang sudah disampaikan, namun mungkin yang ingin saya mencoba sampaikan bukan yang sudah disampaikan oleh moderator atau pemateri. Terkait metode atau model dalam sebuah pembelajaran khususnya kooperatif, kemudian discovery dan juga miniatur
Mini apa dari itu Bu Anita? Bagaimana Pak Sudarjo? Yang Kalau ketiganya itu mini apa Bahan dari itu? discovery learning. Sebentar. Nah, jadi di dalam pembelajaran PAI itu kan kita itu ada bab-bab ya, ada bab atau misalnya ada KD, kompetensi dasar, atau ada materi atau sekarang modul ajar. Nah, yang akan kita soroti adalah kenapa banyak model, banyak metode yang kaya gitu ya di dalam dunia pendidikan. Karena memang di dalam satu pembelajaran, suatu materi tertentu itu ada yang cocok dengan model tertentu, ada yang pas dengan metode tertentu, ada yang memang tidak pas kalau dipakai. Contohnya misalnya tadi ada kolaboratif ya, ada kolaborasi, kemudian ada kooperatif ya, ada cooperative learning. Cooperative learning ini kan memerlukan jumlah peserta didik berkelompok atau misalnya lebih dari satu. Nah, sedangkan di dalam agama Islam, kita di dalam PAI itu kan ada yang memangnya pembelajaran secara pendampingan individu. Contohnya ya masalah pembelajaran baca Quran, misalnya baca Quran. Kalau misalnya baca Qurannya tidak merata kemampuan anak, itu kan perlu talaki. Perlu talaki satu siswa, satu guru. Jadi si satu si peserta didiknya didampingi secara individu-individu berhadapan face to face. Kalau bahasa kitanya kan talaki ya. Kalau dulu di pesantren sorogan misalnya. Jadi kita bisa ikut langsung lah gitu ya di itu sama kiainya. Nah, jadi tadi berarti di dalam kekurangan cooperative learning itu adalah ketika memang masanya peserta didiknya itu memang tidak bisa diberikan pembelajaran secara berkelompok, sehingga itu akan menjadi kelemahan cooperative learning. Karena tadi berkelompok itu kalau misalnya kemampuan Pak dasar Sudarjo, mohon izin punten pisan dipotong. Kalau nggak salah bukan cooperative learning yang ditanyakan Pak Jain itu discovery learning, Pak Sudarjo. Punten oh pisan. iya Ya. siap ya udah tadi dipungkas dulu ya. Jadi itu tadi cooperative learning. Jadi intinya disesuaikan dengan materi atau modul. Nah, kalau sekarang discovery. Nah, discovery itu kan pencarian. Pencarian hampir mirip dengan inquiry learning. Nah, kekurangannya tadi ketika memang standar awal, kompetensi awal, makanya kalau di kurikulum Merdeka ada diagnostik awal kan ya, asesmen diagnostik itu untuk mencari setar awal peserta didik ada di zona mana, ada di taraf mana kemampuan dasarnya nih. Misalnya di kelas 11 itu, ini anak kelas 11 tuh dari mana startnya kemampuan di kelas 11 ini. Terus kelas 10 tuh ini karena dari SMP ke SMA misalnya. Jadi udah sampai mana nih sehingga kita jadi guru nanti punya parameter. Nah, kekurangannya discovery itu kan ada pencarian. Jadi siswa dibantu, difasilitasi oleh kita agar mereka bisa mencari, bisa menemukan sendiri materi atau informasi atau sumber ilmu. Nah, kekurangannya adalah ketika satu, sarananya masih terbatas kita. Sehingga ya anak-anak untuk mencari khasanah keilmuan jadi kurang karena sarananya kurang. Contoh, di sekolahnya tidak ada sarana internet, tidak ada laptop, tidak ada HP, jumlah buku di perpustakaan misalnya hanya satu. Nah, sehingga kan berbeda dengan perpustakaannya yang sudah banyak, ada tafsir, ada ensiklopedi, ada kitab, ada apalah pokoknya. Jadi anak tuh bisa discovery-nya tuh bebas, jadi bisa menemukan bagaimana mereka tuh bisa mengeksplor menggali dengan bebas. Nah, kekurangannya kalau sarana kurang itu tidak efektif. Kemudian juga kalau kemampuan masing-masing individunya tidak rata itunya kecerdasan atau kalau bahasa itunya mah Kemampuan daya tangkapnya. itunya itu juga akan menjadi kelemahan discovery sehingga sehingga nantinya anak yang memiliki agak lambat misalnya jadi memang punya gaya belajarnya yang memang agak lambat, susah ingat, mudah lupa misalnya.
Nah, ini yang menjadi kelemahan metode discovery learning, sehingga yang cocok nanti kooperatif gitu. Jadi kalau menemukan siswanya seperti itu, nanti kita pakai kooperatif. Sehingga apa? Sehingga siswa yang cerdas akan membantu, akan menjadi apa ya, teman belajar yang cocok untuk menutupi temannya yang lambat dalam belajar. Nah, itulah seperti itu mungkin sedikit. Jadi intinya, setiap model atau setiap itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ya, salah satunya tadi terkait discovery, ya kalau misalnya sarana kurang sehingga kurang di dalam apa ya, kekayaan sumber belajarnya. Kemudian kemampuan tiap peserta didik berbeda sehingga nanti di dalam discovery itu menemukan ilmu, pemahaman atau misalnya sumber ilmu itu ada perbedaan. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bisa cepat apa, anak itu ada yang memang langsung ngerti, ada yang lambat. Nah, itu sehingga nanti tidak merata gitu itunya pencapaiannya. Mungkin itu sedikit, mohon maaf kalau terlalu lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Awal boleh minta tolong sedikit, Anita tolong tampilkan di layar yang slide ke-8. Yang ke-8. Ya, slide ke-8. Yang tentang pembahasan antara keunggulan dan tantangan discovery learning. Bentar ya, Bu. Iya. Hatur nuhun Pak Ajo atas support dukungannya menjawab penguatan dari Ibu Tatik. Sami-sami. Sebenarnya yang Pak Ajo utarakan barusan tadi itu tentang kekurangan ya. Kalau kami ngebahasnya tidak kekurangan gitu ya, kami menyebutnya tantangan gitu ya, biar lebih enak gitu, biar afirmasinya oh tantangan nih, oh ini challenge nih gitu kan, yang harus kita tanggulangi, yang harus kita hadapi gitu kan. Bukan kalau kekurangan sepertinya berarah ke negatif gitu ya. Barusan udah. Nah, di sini yang barusan ya, hatur nuhun Pak Awal. Yang barusan Pak Ajo utarakan yaitu tentang keterbatasan sumber daya mungkin ya. Setuju Pak Ajo ya? Tentang keterbatasan sumber daya yang mana tadi sarana dan prasarananya yang masih terbatas sehingga membatasi siswa untuk mendiscovery, mengeksplor gitu ya. Terus yang kedua, Pak Sutarjo, Anita simpulkan tadi kekurangannya adalah tentang variasi pemahaman antar siswa ya. Tadi sama Ibu Tatik sudah dikemukakan, sama Pak Ajo dijelaskannya lebih detail lagi mungkin ya. Nah, di sini Pak Jenny Dahlan, hapunten, di sini Anita kami tuliskannya di kekurangannya itu tantangan gitu ya, Pak Jelani. Ada 5 poin tantangannya itu atau kekurangannya itu, yaitu pertama kebutuhan bimbingan intensif dari guru yang tadi kata Pak Sutarjo harus dibimbing. Jadi nggak bisa anak dibimbing satu-satu, tapi kalau sedang mengeksplor itu memang harus dibiarkan, tapi harus dipantau juga gitu. Harus dibebaskan, tapi harus dipantau juga. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih panjang tentunya gitu kan. Anak-anak nih baru asik-asik nih gitu kan mendiscovery, waktunya sudah habis biasanya kan, jadi nggak asik gitu dari anak-anak ya. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Yang keempat, variasi pemahaman antar siswa. Yang tadi itu keterbatasan variasi macam-macam anak daya tangkapnya gitu kan. Dan yang terakhir kemungkinan frustasi siswa. Nah, ini kalau ketika misalnya antara tidak mendapatkan. Iya, begitu Bapak Jailani. Nah, kalau sudah ada tantangan, bentuk tantangan tersebut, bagaimana caranya untuk mengcover ataupun supaya menanggulangi tantangan tersebut ketika di dalam pembelajaran gitu. Iya. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya mungkin kalau atau Bapak Ibu ada yang mau jawab, Bunda Nung, Bunda Titi, mangga direspon sedikit dulu. Ya. Iya, mangga. Terima kasih Bu Anita. Sedikit saja Pak Jaini sharing ya. Tadi tentang kekurangan dan bagaimana mengatasinya.
Nah, tadi kekurangannya sudah disampaikan oleh Pak Ajo juga Bu Anita dan Bu Tatik, bahwasanya discovery learning itu kan siswa menemukan sendiri atau secara mandiri. Nah, berarti di sini yang jadi aktor adalah siswa, sedangkan guru adalah fasilitator. Nah, ketika terjadi kegagalan, untuk mengatasinya banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, supaya dalam satu kelompok itu bisa menemukan permasalahan yang dicari atau informasi yang dicari, maka kita membagi kelompok dengan merata. Artinya dalam setiap kelompok ada yang ada yang aktifnya gitu, jadi tidak aktif semua, pasif semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena guru di sini adalah fasilitator, otomatis sebelum melaksanakan model pembelajaran tersebut, guru harus memberikan instruksi yang jelas. Nah, instruksi yang jelas itu terkait juga dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ajo, bahwa siswa juga harus difasilitasi untuk bagaimana dia bisa menemukan informasinya dengan mudah. Jadi biasanya kan kegagalan terjadi ongkos siswa disuruh menemukan sesuatu, tapi misalnya sumbernya tidak difasilitasi. Nah, untuk memfasilitasi sumber itu tadi boleh kita menunjuk perpustakaan atau bahkan internet itu sendiri ya, sehingga anak bisa berselancar untuk menemukan informasi. Karena yang menjadi garis bawah dari discovery learning adalah anak secara mandiri menemukan sesuatu atau menemukan informasi yang dibutuhkan dalam pembelajarannya. Nah, model pembelajaran akan sangat berhasil kalau digabungkan dengan metode yang tepat. Nah, metode yang tepat itu banyak sekali yang bisa disandingkan dengan discovery learning. Salah satu contohnya, misalnya kita menggunakan MPA, Marketplace Activity, sehingga masing-masing kelompok itu diberikan kesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang topik yang sedang dibahas. Kemudian setelah masing-masing kelompok mengeksplor, itu bisa bertukar informasi dengan kelompok yang lain. Jadi kesimpulannya, bagaimana mengatasi kelemahan itu, yaitu tadi seorang guru harus bisa menjadi fasilitator yang menjelaskan terlebih dahulu apa nih langkah yang akan dilaksanakan oleh siswa selama proses pembelajaran. Biasanya kegagalan itu ketika anak tidak paham apa langkah yang harus saya lakukan. Tapi kalau anak sudah diberikan langkah-langkah yang tepat oleh guru, bahkan tadi untuk referensinya kita sediakan link misalnya atau judul atau apa gitu ya, anak mencari dengan sendiri, biasanya anak lebih lebih senang gitu untuk mencari, sehingga tadi waktu tidak terasa, tahu-tahu habis gitu waktunya. Dan itu pun waktu adalah bagian dari ketika kita menyampaikan di awal bahwa waktunya sekian, bagian dari tahapan itu sendiri, sehingga apa yang kita tulis di modul itu sesuai dengan yang kita harapkan dalam pelaksanaannya. Mungkin itu saja. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih Bunda Titi atas penguatannya, atas jawabannya. Semoga dapat memenuhi pertanyaan dari Bapak Jaini Dahlan. Bagaimana Bapak? Puas? Tidak puas? Puas-puasin aja. Puas. Sebenarnya, tapi nanti kalau Anita mau itu kayak nggak bergerak gitu kan. Sebenarnya Bapak Awa punten lagi di slide 13 Bapak Awa. Punten sekali lagi. Di slide 13 itu ada. Slide 13 Pak Awa. Implementasi metode ada di situ. Yang barusan Ibu Titi penguatan itu sangat benar sekali, keren sekali Ibu. Di sini ada slide kami tentang implementasi metode pembelajaran efektif. Jadi benar sekali,
setiap mode pembelajaran itu ada waktunya, ada tahapnya gitu ya, dan bisa dikombinasikan dengan mode pembelajaran